Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ananda Dwi Prasetya. Saya dari kelas 12 MIPA 7, absen 17. Saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai bab 3. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin berawal dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 pada pemilu tanggal 15 Desember 1959 yang pemilihan DPR dan Konstituit. Tetapi pada awal tahun 1957, Konstituit belum juga berhasil menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan UUD yang baru. Nah, untuk keselamatan negara, 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang isinya yaitu pembubaran Konstituit dan tidak berlakunya UUD 150 dan kembalinya berlaku UUD 145 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Pelaksanaan demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin karena pada kala itu, demokrasi itu di Indonesia mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada demokrasi terpimpin, kekuasaan Presiden sangat besar dan mutlak kepada Soekarno. Pada demokrasi terpimpin, dibentuknya beberapa lembaga negara, yaitu pembentukan MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, pembentukan MPRS dengan ketuanya yaitu Chairul Saleh. Tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. DPR dibuarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan Presiden yang mencatatkan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk DPR-GR. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh Soekarno itu sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang keempat, pembentukan Front Nasional. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan nasional yang dipimpin oleh Soekarno itu sendiri. Tugas Front Nasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Perjuangan melalui diplomasi. Dalam melakukan perjuangan diplomasi, dilakukan dua tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan bertunding langsung dengan Belanda. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB, di mana Indonesia selalu berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian karena masalah Irian Barat tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain. Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan Uni Indonesia Belanda dan membatalkan persetujuan KIMB pada tahun 1956. Konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan mengambil perusahaan milik Belanda. Selain itu, juga dilakukannya konfrontasi politik, salah satunya dengan membentukkan Front Nasional Pembebasan Irian Barat dengan tujuan menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, pengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Ketika PBB melihat hubungan tegang antara Indonesia dan Belanda Barat, maka Sekjen PBB Uten meminta bangkar diplomat Amerika Serikat untuk menangani perselisihan Indonesia dan Belanda. Namun, Belanda tidak mengindahkan usul tersebut. Yang C, konferensi militer pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta. Peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia. Setelah itu diadakan rapat tertinggi pembebasan Irian Barat. Lalu pada tanggal 11 Januari 1962 untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala membebaskan Irian Barat yang dikedudukan di Makassar. Tugas Komando Mandala adalah menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat, memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan
rakyat ataupun potensi nasional lain dalam lingkungan kekuasaan untuk membebaskan Irian Barat. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam 3 fase, yaitu yang pertama, fase infiltrasi atau penyusupan pada tahun 1162, fase eksploitasi pada tahun 1163, fase konsolidasi pada 1964. Melihat sesuatu yang genting, pada Amerika Serikat melalui seorang diplomat yaitu Elizabeth Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan perencanaan Bunker. Pihak Indonesia Republik Indonesia menyambut baik untuk usul dari Amerika tersebut. Internasional, tetapi Belanda tidak memberikan tanggapan sedikit pun. Hal ini membuat Komando Mandala melakukan serangkaian operasi dari bulan Maret sampai Agustus. Namun, salah satu operasi Jaya Wijaya yang akan dilaksanakan tahun 1162 itu batal karena Indonesia dan Belanda terjadi Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1162 berhasil ditandatangani Persetujuan New York yang dihadiri oleh kerajaan PBB. Perjanjian New York tersebut berisi tentang paling lambat pada tanggal 1 Oktober 1162 Belanda menyerahkan Irian Barat kepada United National Temporary Executive Authority. Pemerintah sementara PBB akan menggunakan tenaga asal Indonesia baik dari kalangan sipil maupun kalangan militer. Bersama dengan putra-putra Irian Barat, tentara Belanda meninggalkan Irian Barat secara bertahap. Pasukan Indonesia yang ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat, namun tidak di bawah pemerintahan sementara PBB. Yang ketiga adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan dibuat. Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1163, Depernas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disebut Bappenas, yang dipimpin oleh Soekarno itu sendiri. Tugas Bappenas adalah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menilai hasil kerja mandaratis MPRS. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak merugikan. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau DEKON. Dengan tujuan dibentuknya DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Kebijakan lain pemerintah dalam usaha perdagangan pemerintah membentuk Komando Tertinggi, Operasi Ekonomi atau KOTOE, dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuknya KOSEP adalah meningkatkan sektor perdagangan di Indonesia.